Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk hari ini bisa melanjutkan pertemuan kita, yaitu pertemuan ke-11. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan mengenai manajemen likuiditas. Ya. Jadi di sini ada risiko, ya. Ada risiko. Nah, di situ nanti ada risiko dari likuiditas. Nah, oleh karena itu, karena risikonya likuiditas, bagaimana kita untuk pengelolaan likuiditas? Baiklah, kita mengenai likuiditas, ya. Nah, jadi likuiditas itulah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Nah, beda dengan untuk mengenai likuiditas risiko, ya, risiko bisnis, terutama terkait bank, ya, itu likuiditasnya, ya. Nah, di sini yang terkait dengan likuiditas yang harus disiapkan, ya, yaitu mengenai bagaimana dia memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, ya. Memenuhi kewajiban yang jatuh tempo yang harus segera dipenuhi. Nah, di sini kemampuan perusahaan khususnya bank, ya, memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, kemudian untuk melanjutkan pembayaran. Nah, di sini banyak yang termasuk mengenai deposito, mengenai jatuh tempo. Nah, di sini misalkan deposito giro, ya, tabungan dan deposito. Nah, kalau giro itu kan setiap saat dan tabungan setiap saat penarikannya, kecuali deposito itu adalah penarikannya sesuai dengan jangka waktu. Kemudian kewajiban kepada Bank Indonesia. Nah, di dalam manajemen perbankan di sana sebutkan bahwa harus ada dana yang tersimpan dalam BI. Kemudian kewajiban pada bank lainnya, kewajiban pada bank pendek lainnya. Nah, apabila likuiditas tidak dapat dikelola dengan proses manajemen secara memadai, maka bank mengalami risiko. Nah, jadi kalau tidak dikelola dengan baik, maka dia akan mengalami risiko likuiditas. Ini risiko likuiditas yang terjadi pada suatu bank. Nah, di sini kita menyampaikan mengenai likuiditas, ya, yang optimal. Ya, bagaimana sih supaya bank itu mengoptimalkan daripada likuiditasnya supaya risikonya dapat terkendalikan? Nah, di sini perlu adanya analisis risiko, ya. Analisis likuiditas fokuskan untuk mencapai keseimbangan antara risiko likuiditas dengan probabilitas. Jadi antara risikonya, ya, dan probabilitas, return, ya, return and risk, ya. Itu selalu bergandengan antara return dan risk. Nah, ini likuiditas. Nah, kita meminimalisir bagaimana supaya bisa kas itu tersedia tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dikit, tapi mampu untuk mengatasi risikonya, memaksimumkan, gitu. Artinya jumlahnya juga banyak, ya, tapi tidak melebihi standarnya. Nah, sini akan mengenai risiko likuiditasnya, ya. Nah, ini kalau terlalu kecil, ya, kalau terlalu kecil likuiditasnya, pasti risikonya akan meningkat, ya. Probabilitasnya juga akan meningkat. Kenapa? Kalau likuiditasnya kecil itu probabilitasnya meningkat. Kenapa? Pas tadi likuiditasnya juga tinggi, risikonya tinggi. Nah, sedangkan kalau
likuiditasnya maksimum, itu risikonya dia teratasi, tapi keuntungan juga akan kecil. Nah, ini penyebab terjadinya risiko pada likuiditas. Penyebab bank tidak mampu menghasilkan arus kas dari aset produktif. Apa itu aset produktif? Kita ingat kembali ke manajemen perbankan. Aset produktif itu yang menghasilkan, ya. Nah, hasil penjualan aset termasuk aset yang liquid, ya, penghimpunan dana masyarakat, ya, kemudian transaksi antar bank dan diterima. Nah, ini penyebab terjadinya likuiditas. Kalau misalkan terlalu banyak pemberian kredit sehingga kasnya tidak tersedia, ya juga akan berakibat pada risiko likuiditas. Nah, apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan likuiditas, kepercayaan masyarakat menurun, mengancam kelangsungan hidup usaha bank itu sendiri, ya. Jadi itulah risiko yang dihadapi dalam likuiditas, khususnya bank. Bank perlu menerapkan manajemen risiko likuiditas secara efisien. Tujuannya untuk memastikan kecukupan dana harian kondisi normal krisis, ya, sehingga dapat memenuhi kewajiban secara tepat. Nah, makanya ada yang disebut bank ras, bank yang diras, sehingga bank itu kekurangan likuiditas, ya, dan mengalami risiko yang akibatnya nasabahnya tidak percaya. Dengan tidak percaya, akan meninggalkan bank itu. Kemudian likuiditas daripada bank, ya, likuiditas dari bank diperoleh, ya, itu sangat dipengaruhi dari struktur pendapatan, likuiditas aset, kewajiban pada counterpart, dan komitmen kepada debitur. Di sini jenis daripada likuiditas ada funding, ya, ada market, ya, likuiditas rasio, ya. Nah, ini funding di sini bank tidak mampu mencairkan aset yang dimiliki atau memperoleh pinjaman pendanaan dari sumber dana lain. Nah, jadi artinya bank itu tadi ya, risiko yang dihadapi, ya, kalau funding, bank tidak mampu mencairkan aset yang dimiliki atau memperoleh pinjaman. Jadi aset yang di sini tadi aset yang produktif. Kemudian market, ya, market ini bank tidak mampu melakukan penjualan posisi pasar pada harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai, ya, gangguan pasar. Jadi bisa saja terjadi bank pada waktu melakukan market, ya, dia tidak mampu. Nah, di sini likuiditas dan disiplin pasar likuiditas. Makanya harus menjaga likuiditasnya, karena dia akan terganggu likuiditasnya. Nah, di sini ada akan reputasinya, ya, kemudian pinjaman dengan bunga yang tinggi, menjual aset dengan harga murah, mendapat sanksi, ya, dari OJK. Nah, kegagalan bank dalam mengelola likuiditas terkena hukuman disiplinir pasar. Ini lanjutan mengenai likuiditas. Risiko likuiditas. Sumber daripada
eh,